Istirahat itu boleh, tapi yang penting kalian bisa bangkit lagi dan tambah semangat. Artinya kita ada evaluasi diri agar kita be better untuk kedepannya. Hai, ketemu sama aku Zia Dan aku Farah. Tentunya di podcast kali ini kita akan bahas seputaran tentang Gen Z. Dan tentunya topik kali ini menarik, Farah. Apa sih kira-kira yang topik bakal kita bahas kali ini? Tentunya topik kali ini ya, kita akan membahas tentang burnout. Lebih spesifiknya kita akan membahas tentang kelelahan mental. Kelelahan mental, ini marak banget gak sih di zaman sekarang ini? Betul banget, apalagi kita yang di posisi Gen Z ya. Jadi kita bakalan sering dihadapi dengan posisi kelelahan mental. Kelelahan mental, emang kelelahan mental sama kelelahan fisik itu beda ya? Aduh, beda banget dong Farah. Kalau kita ngomongin mental health ya bahasanya Gen Z. Mental health itu adalah sesuatu hal yang sebenarnya positif, Farah. Mental health tuh definisinya adalah dimana kita itu bisa menghandle semuanya atas diri kita, kayak kita sadar potensi kita, terus kita bisa menghadapi situasi yang sulit dengan emosi yang stabil. Seperti itu. Tapi kalau ngomong-ngomong soal mental health nih, biasanya kan kalau ngomongin mental health orang itu arahnya negatif gitu loh. Kayak misal orang tuh overthinking, itu masuk mental health gak sih? Termasuk sih sebenarnya, cuman penyebutannya tuh lebih tepatnya adalah gangguan kesehatan mental. Gangguan kesehatan mental. Betul banget. Karena kan kembali lagi ke definisi kesehatan mental tuh dimana kita itu digambarkan sebagai manusia yang bisa menghandle apapun atas diri kita. Ketika kita kesibukannya banyak banget, mulai dari kayak pekerjaan di rumah, terus pekerjaan di kampus ataupun di pekerjaan, maksudnya tempat kerja ataupun organisasi dan lain sebagainya. Pernah nggak sih ngerasain kayak bener-bener capek, pengen menghilang dari dunia ini? Ekstresif banget. Tentunya kalau pengen menghilang dari dunia ini pernah lah, Farah. Pernah ya? Pernah banget. Dan itu sebenarnya wajar ya. Bukan artinya kita tuh menghilang, kita bener-bener hilang dari lens nggak akan kembali. Tapi kita bener-bener menjeda. Manusia itu butuh jeda, Farah. Manusia itu butuh jeda untuk istirahat, nafas sebentar. Ini gimana sih? Apakah yang kita jalani selama ini itu benar? Dan sesekali kita boleh untuk menoleh ke belakang untuk melihat sebenarnya per hari ini workflow kita gimana, ya kan? Bener nggak? Arah kita bener nggak? Nah, ini fungsinya menjeda. Selain istirahat, kita menoleh ke belakang sejenak untuk melihat dan mengevaluasi diri kita. Istirahat itu boleh, tapi yang penting kalian bisa bangkit lagi dan tambah semangat gitu loh. Betul banget. Jadi tuh ada kebermanfaatan. Apapun yang kita lakukan sebenarnya kan kebermanfaatan. Artinya ketika kita berjeda tadi, kita masih bisa manfaat. Artinya kita ada evaluasi diri agar kita be better untuk kedepannya. Langkah kita ke depan terus makin tertata, nggak kayak hari yang kemarin kayak gitu. Berarti penting banget ya ketika kita harus mengevaluasi diri. Betul. Kalau ngomong evaluasi diri, Zia biasanya mengevaluasi diri itu setiap kapan sih? Evaluasi diri, aku itu setiap aku resah. Siap aku resah. Oke. Jadi ketika aku resah itu artinya sebuah tanda di mana ada sesuatu hal yang salah. Biasanya tuh manusia nggak akan sadar kalau dirinya salah ketika tidak ditabrakkan dengan sesuatu permasalahan, Farah. Nah, dan itu terjadi sama aku. Jadi kalau nggak ada masalah, aku akan tenang-tenang aja. Oh, artinya apa yang aku jalankan hari ini udah bener. Tapi ketika aku ditabrakkan dengan sesuatu hal yang itu bersinggungan dengan kenyamananku, artinya aku di posisi hari ini tidak nyaman, berarti ada sesuatu hal yang salah yang udah aku lakuin. Berarti kamu mengevaluasi diri ketika ada permasalahan muncul, abis itu evaluasi gitu? Evaluasi, kira-kira hari ini aku merasakan keresahan nih. Hatiku nggak tenang, pikiranku nggak tenang, dan kayak kerjaan kerasa numpuk aja, dan di otak tuh kayak aduh penuh banget, ini ngebul banget, panas. Itu adalah waktu aku untuk berhenti sejenak dan aku berpikir kira-kira kemarin tuh aku ngapain aja ya sehingga kok hari ini aku ngerasa gelisah, ngerasa nggak tenang. Berarti ada sesuatu hal yang salah yang udah aku lakuin. Seperti itu. Kalau Farah? Kalau aku kalau evaluasi diri sebenarnya juga satu ketika menjawab permasalahan juga, yang kedua mungkin bisa ketika entah di malam hari ya biasanya. Hampir setiap hari aku tuh mengevaluasi diri, kayak mau tidur nih, diam, kayak berpikir aku hari ini ngapain aja ya, kira-kira apa nih kedepannya. Terus apalagi kalau abis ke distract sesuatu hal permasalahan datang, itu pasti aku bakal evaluasi diri, kayak aku hari ini ngapain aja, terus permasalahannya apa aja yang buat aku resah apa aja. Dan itu sebenarnya kalau untuk jamnya itu bebas ya teman-teman, bebas sesuai
keminatan apa sih sesuai diri Sesuai diri sendiri. Kalau kalian emang evaluasinya 1 minggu sekali, sebulan sekali itu juga nggak masalah. Cuma kan kita nggak bisa mentargetkan kalau ada masalah 1 minggu sekali. Kita nggak bisa mentargetkan 1 bulan sekali baru ada masalah. Mungkin setiap hari kita bisa aja datang masalah dan lain sebagainya. Jadi kalau saranku bisa siap malam sih, kayak ketika malam hari mau tidur tuh kayak merenung aja sih, diem aja, mikir apa ya yang kurang, atau mikir besok kita mau ngelakuin apa ya. Tapi ketika kita udah ngelakuin itu, biasanya besok itu bisa kembali fresh gitu loh. Betul Aku banget. pengen apa ya, something nih, pengen ngelakuin sesuatu atau bangun habit baru, contoh pengen ngerjain sesuatu baru gitu loh. Itu kan masih ada rasa takut buat melangkah juga Ya, ya. betul. Berarti itu emang harus apa ya, kita pertimbangan juga, ngeyakinin diri biar apa ya, pilihan kita itu tepat gitu. Tepat, betul banget. Jadi sangat riskan ya sebenarnya kalau kita ngomongin jalan kita ke depan itu kayak apa. Jadi soalnya kalau salah langkah sedikit, samping kanan ini udah jurang ini, ya gitu kan. Jadi kalau kita salah langkah sejak dini ya bahaya juga di kemudian hari. Tapi sebenarnya kalau ngomongin salah langkah tuh apa ya, kadang langkah kita yang salah itu mendatangkan sesuatu hal yang bermanfaat gitu loh. Itu juga bisa jadi. Jadi tidak selamanya ketika kita itu milih jalan dan ternyata kanan kiri kita itu adalah jurang, dan ketika kita terperosok ke jurang, barangkali itu adalah jurang yang benar, guys. Ya teman-teman, kalau yang pengen apa ya, melangkah ambil sesuatu hal, pengen mencoba hal baru, itu nggak masalah, dicobain Nggak aja masalah. dulu. Semuanya dicobain. Soalnya setiap masalah itu ada cobaan, dan cobaan harus dicobain. Barangkali yang kita cobain itu enak. Gak kerasa nih, kita kalau ngomongin soal mental health tuh bawaannya pengen terus nih. Pengen terus nih. Pengen terus nih. Jadi teman-teman nanti boleh banget kalau pengen apa ya, sharing dengan kita, bisa Betul. banget. Nanti jangan lupa follow Instagram kita. Betul? Di sini. Boleh banget kalau mau sharing-sharing apapun tentang mental health atau permasalahan lainnya, kita juga welcome banget buat kalian semua. Iya, jadi harapannya juga di podcast kali ini bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang ada di rumah, dan bisa juga bermanfaat bagi kita lah tentunya. Tentunya seperti itu. Oke, segitu dulu podcast kita kali ini teman-teman semuanya terkait mental health dan quarter life crisis. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Bye bye.